Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas heuristik dalam satu sistem kecerdasan buatan. Oke, heuristik ya. Di sini kita coba bahas slide pertama tentang metode pencarian. Dalam kasus sebelumnya, metode pencarian dilakukan secara acak. Di mana bila digambarkan dengan pohon penurunan, pencarian dapat bergerak turun, atau kita istilahkan namanya depth versus, atau ke samping, breadth versus. Nah, metode pencarian di atas dikenal dengan nama blind versus, metode pencarian buta. Kita coba kembali dulu ke slide sebelumnya. Oke, nah, yang ini ya. Oke, nah sini ada breadth versus, ada depth versus. Dalam kasus yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di mana kita ingin mendapatkan sejumlah air dari dua buah ember yang disediakan, yaitu ember 4 liter dan 3 liter. Nah, proses pencarian untuk menemukan sejumlah ember yang ditemukan, itu kalau kita gambarkan dalam bentuk pohon penurunan, itu pencariannya bisa bergerak secara mendalam, atau depth versus, dan pencarian secara melebar, atau breadth versus. Oke, ya. Nah, ini ya, jadi nanti kita bahas ya, tapi pencarian di sini adalah bahwa ini kondisi awal dari ember yang tersedia, di mana kedua ember itu adalah kosong. 0 liter, ember 4 liternya 0 liter, ember 3 liternya juga 0 liter. Kemudian dari kondisi yang ember kosong ini, kita bisa tempuh apakah kita mau isi ember yang 3 liter dulu, atau isi ember 4 liter dulu. Nah, misalnya kita pilih ember, diambil jalan yang mengisi ember 3 liter. Nah, dari sini kita coba lakukan pencarian ke bawah. Kemungkinannya apa saja gitu ya. Nah, kemungkinannya dari dua ini adalah apa? Kita mengisi ember 4 liter, atau kita memindahkan seluruh air di ember 3 liter ke ember 4 liter. Nah, sehingga kalau kita pindahkan hasilnya seperti ini. Sedangkan kalau kita isi penuh ember 4 liter, maka menjadi 4,3. Isinya terisi penuh 4 liter dan 3 liter. Nah, sekarang misalnya menempuh jalannya di sini. Nah, menempuh jalannya di sini. Nah, ini ada dua kemungkinan, yaitu apa? Mengisi ember yang 3 liter sehingga menjadi 3,3, atau kita mengisi penuh ember 4 liter sehingga yang tadinya ember 4 liter yang terisi 3 liter menjadi 4 liter, yaitu 4,0. Nah, sekarang dipilih misalnya di proses yang di sini. Nah, di sini kemungkinannya adalah yang 3 ini adalah kemungkinannya apa? Kita isi penuh ember 4 liter. Nah, tapi ini tidak kita lakukan. Kenapa? Karena di sini sudah ada ember yang 4 liter. Sehingga langkah tersebut tidak kita ambil. Maka kita ambil sekarang yang ember mengisi penuh ember di 4 liter. Oh, maaf. Bukan mengisi penuh. Kita memindahkan isi ember air di ember 3 liter ke 4 liter hingga ember 4 liternya penuh. Maka dia menjadi kombinasinya menjadi seperti ini. Yaitu karena ini 4 liter kapasitasnya, maka berpindah 1 liter ke sini. Maka ini menjadi 4 liter dan ini berkurang 1 sehingga menjadi 2 liter. Kemudian, nah, kemungkinan dari sini langkahnya apa? Kita bisa mengisi ember yang 3 liter, ya. Kalau ember 4 liter tidak mungkin karena ini sudah penuh, tapi tidak kita ambil karena apa? Ini sudah keluar. Jadi kalau sudah keluar tidak kita lewat. Jadi tidak kita ulang langkahnya sama.
Berarti di sini kemungkinannya hanya satu, yaitu mengosongkan ember 4 liter. Ya, karena di atasnya ini belum ada. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Ember 4 liternya kosong dan ember 3 liternya terisi 2 liter. Nah, dari sini ada kemungkinannya apa lagi? Kita bisa isi penuh ember 3 liter, tapi kita tidak lakukan karena ini sudah keluar. Kita bisa isi ember 4 liter, tapi ini tidak kita lakukan karena ini sudah ada. Nah, maka jalan satunya adalah kita pindahkan isi 3 liter ke 4 liter. Maka menjadi seperti ini. Nah, ini misalnya kalau tujuan kita cari ingin mendapatkan air di ember 4 liter terisi 2 liter, di ember 3 liter terisi 0. Maka jalan yang kita tempuh adalah melalui jalan yang di sini. Ya, tentunya setelah kita mencoba-coba kemungkinan di sini, dan kita mencobanya adalah tidak mengulangi langkah yang sudah pernah dijalankan. Nah, kalau pencariannya mendalam gini, ini nanti kita sebut sebagai depth first search. Ya. Kemudian, nah ini ada namanya pencarian melebar, ya, breadth versus. Nah, kalau pencarian melebar seperti apa? Nah, dia berarti dia tidak ke dalam, tapi melakukan membuka dulu semua kemungkinan. Nah, misalnya dari sini, dari ember 4 liter kosong dan 3 liternya juga kosong, kita isi ember 4 liter atau kita isi ember 3 liter. Nah, dari sini kita ambil kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah kita pindahkan ini semua ember air di ember 4 liter ke 3 liter hingga 3 liter penuh menjadi hasilnya seperti ini. Tersisa 1 liter, ini 3 liter, atau mengisi penuh ember 3 liter, jadi 4,3. Nah, misalnya ini belum tujuannya dicari, maka dia membuka yang di sini. Kemungkinannya yaitu apa? Mengisi penuh ember 4 liter. Nah, tapi di sini sudah ada, maka langkah itu tidak dilakukan. Maka di sini adalah memindahkan air dari 3 liter ke 4 liter. Ya, seluruhnya pindah sehingga ini menjadi 3, ini jadi 0. Nah, misalnya dari sini yang dicari belum dapat nih. Ya, yang dicari belum dapat, maka apa? Membuka lagi kemungkinannya di sini. Nah, buka kemungkinannya di sini yaitu nah di sini dicari mengisi penuh ember 4 liter, ya. Ya, bisa jadi 4,3, ya. Atau mengosongkan ember 3 liter. Nah, ini misalnya langkah pertama adalah mengosongkan ember 3 liter. Akan menjadi 1,0, ya. Kemudian dari sini ada mengisi penuh ember 4 liter sudah dibuka, maka pilihan untuk mengisi penuh ember 4 liter tidak dilakukan karena ini sudah keluar. Ya. Nah, sehingga dari sini langkah berikutnya apa? Misalnya di sini mengisi penuh ember 3 liter. Nah, di sini sudah keluar. Berarti langkah itu dibatalkan. Kalau ngisi ember di sini 4 liter hingga penuh, 4,0 ini juga sudah keluar, maka dibatalkan. Maka jalan satu-satunya adalah yang mungkin memindahkan air dari ember 4 liter ke 3 liter. Ya, seluruhnya menjadi 0,1. Nah, ini misalnya belum nih, maka dia membuka yang di sini, 3,0. Nah, 3,0 kemungkinannya apa? Kita mengisi penuh ember 4 liter, sini sudah keluar, berarti ini tidak dilakukan. Mengisi penuh ember 3 liter, jadi 3,3. Nah, itu yang kita ambil, karena memang belum ada. Ya, dari sini, apa yang bisa dilakukan? Mengisi penuh ember 4 liter, nah, tidak dilakukan karena ini sudah keluar. Kemudian, yang kemungkinannya lain adalah memindahkan air di ember 3 liter ke 4 liter hingga ember 4 liternya penuh. Menjadi seperti ini, 4,2. Dan seterusnya. Nah, itu breadth versus. Ya. Jadi, kalau yang di sini mencarinya ke dalam, kalau yang di sini membuka semua kemungkinan. Nah, pencarian di sini dalam algoritma kita untuk melakukan pencarian yang dituju ini, Anda bisa menggunakan pendekatan mendalam seperti ini, atau menggunakan melebar seperti ini. Kalau yang seperti saya contohkan sebelumnya adalah sebenarnya lebih ke arah mendalam. Ya, mendalam dalam pencariannya, tidak menggunakan yang melebar. Oke, seperti itu, kita kembali. Kita balik ke sini. Jadi pencarian yang tadi dilakukan adalah pencarian blind versus, ya, jadi mencoba-coba gitu, tanpa ada memastikan bahwa apakah itu langkah yang paling bagus atau tidak.
Sehingga itu sudah dikatakan satu sistem cerdas, tapi pendekatannya adalah coba gitu ya. Nah, tentunya apa sih yang menjadi kriteria dari satu sistem cerdas? Adalah keberhasilan. Yang jadi poin penting adalah menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencarian. Ya, jadi kalau memang ada jawaban, dia akan sukses mencari. Tapi kalau memang tidak ada jawaban, ya dia tidak akan menemukan satu jawaban. Pencarian ini apa? Adalah satu proses mencari solusi dari satu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau state space. Nah, kemungkinan ruang keadaan itu yang tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau di sini, kalau dari sini kemungkinannya apa nih? 3,0 dan 4,3. Itu disebut namanya kemungkinan ruang keadaan. Ruang keadaan merupakan satu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Ya, tadi tuh kemungkinannya apa saja kalau kondisi ember tadi terisi ember 4 liternya terisi penuh, ember 3 liternya misalnya tidak terisi. Ya, kemungkinannya apa? Nah itu ya, itu disebut ruang keadaan. Langkah berikutnya apa? Nah, untuk mengukur performansi metode pencarian terdapat 4 kriteria yang dapat digunakan yaitu completeness. Ya. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada? Ya, jadi di sini adalah kalau memang ada solusi, maka dikatakan sistem kecerdasan itu sudah komplit. Kalau solusinya memang ada. Kalau memang tidak ada, ya dia akan mengatakan tidak ada. Kemudian time complexity. Berapa lama waktu yang diperlukan ya untuk melakukan pencarian itu. Kemudian space complexity. Berapa banyak memori yang diperlukan. Ya, jadi kalau time ini adalah berapa lama, tentunya di sini sistem cerdas yang bagus, time-nya adalah sedikit. Ya, kalau makin panjang mencarinya berarti time-nya tidak baik gitu ya. Artinya sistem cerdas yang baik adalah benar-benar menggunakan waktu yang bisa paling optimal. Kemudian space complexity. Nah, berapa banyak memori yang diperlukan? Nah, di sini berapa banyak memori adalah sebenarnya kalau dia makin dalam pencariannya, makin ke bawah, maka memori yang disimpan pun makin banyak. Jadi dia seperti tadi, dia tidak melakukan langkah berikutnya ini kenapa? Karena langkah sebelumnya sudah ada. Nah, itu dia harus menyimpan langkah-langkah sebelumnya. Optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda? Jadi kalau Anda lihat di sini, coba kita kembali ke sini tadi ya. Nah ini, untuk mendapatkan 2,0 itu, apakah yang terbaik lewat sini, apakah yang terbaik menggunakan jalur di sini? Ya seperti ini, nah ini kan sudah arah mendekati 2,0 ya. Nah apakah, Anda lihat ini kan angkanya beda nih ya, dibanding langkahnya di sini. Ya, walaupun ada sedikit-sedikit kemiripan, tapi ini langkahnya, oh ya agak-agak mirip gitu ya. Tapi di sini adalah, kalau di sini mendalam, di sini membuka semua kemungkinan. Nah, apakah ini jalan yang terbaik, ya? Atau mungkin ada jalan lain, lewat jalur sebelah sini mungkin, atau lewat jalur sebelah sini. Ya, kalau ini misalnya nggak dibuka, mungkin aja lewat jalur sebelah sini. Apakah itu yang terbaik gitu? Nah, itu yang disebut namanya optimality. Ya, jadi mencari apakah metode tersebut merupakan menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Nah, ini kriteria dari sistem cerdas ya. Jadi diukur dari completeness-nya, time complexity-nya, space complexity-nya, dan optimality-nya. Nah, teknik pencarian, nah ini yang tadi sudah kita bahas, adalah yang pertama pencarian buta atau blind search, tidak ada informasi awal digunakan dalam proses pencarian. Yang penting dia mencoba kemungkinan-kemungkinan ada. Hanya mencobanya apakah secara melebar ataukah secara mendalam. Nah, yang berikutnya adalah pencarian terbimbing. Nah, heuristic search. Adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Nah, ini beberapa metode-metode yang digunakan heuristic search. Ini adalah salah satu tiga metode yang cukup populer digunakan. Ya, masih ada banyak-banyak metode yang lain. Jadi ada model generate and test, pendakian bukit, ya pencarian terbaik pertama. Nah, ini pencarian buta yang tadi sudah kita bahas. Jadi kalau pencarian buta, breadth versus dia mencari melebar. Buka satu, dibuka dua kemungkinan ini. Oh, nggak cocok, buka lagi yang ini. Nggak cocok, buka lagi yang ini. Nah, dia langsung ke sini.
Dibuka ini yang ini, dibuka yang ini. Ya, nah, pembukaan-pembukaan ini tentunya dia melihat kepada apakah sudah ini dibuka atau belum. Jadi tidak akan dia membuka hal yang misalnya di sini sudah pernah dibuka. Ya, maksudnya tadi adalah tidak akan membuka hasil output yang pernah sama. Kalau ada sama maka prosesnya dibatalkan. Ini model breadth melebar. Ya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan kriteria dari sistem cerdas, ya, keuntungan atau kelemahan metode breadth versus adalah tidak akan menemui jalan buntu, menjamin temukan solusi jika solusi memang ada dan solusi yang ditemukan pasti yang paling baik. Ya, karena dibuka semua kemungkinan di sini, dia pasti akan menemukan solusi. Ya, dan solusi yang ditemukan adalah solusi yang paling baik ya. Hanya kelemahannya dia akan membuka semua kemungkinan ya. Padahal mungkin bisa jadi tidak harus membuka semua kemungkinan ya. Padahal ini kalau kita lewat jalur sini nggak perlu buka di sini ya. Dia bisa buka yang di sini, buka di sini gitu ya. Terus buka yang di sini, buka di sini, lalu buka ke sini. Nah, kan lebih cepat ya. Nah, tapi kalau breadth versus ya mau tidak mau ya harus dibuka semua. Jika ada salah satu solusi, maka breadth versus akan menemukannya. Jika ada lebih dari satu solusi, maka solusi minimum akan ditemukan. Kesimpulannya adalah breadth versus adalah komplit dan optimal. Kelemahannya adalah membutuhkan memori yang banyak karena harus menyimpan semua simbol yang pernah digunakan dan dibagikan, dan hal ini harus dilakukan agar breadth versus dapat melakukan penelusuran simbol-simbol sampai level bawah. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama karena semua kemungkinan dibuka. Dan berikutnya yang pencarian buta adalah model depth versus. Pencarian dilakukan pada satu simpul dari setiap level yang paling kiri. Nah, jadi dia mencoba kemungkinan di sini. Dia kalau tadi kan dia dari A ke B. Kalau dari sini ya dia akan ke bawah. Kalau tidak ketemu maka dia ke sini. Kalau tidak ketemu maka baru balik ke sini. Dia lagi ke dalam nggak ketemu. Ah ternyata yang ini. Ya, ini model pencarian depth ya. Jadi dia mendalam dulu. Dia tidak. Jadi ini dibukanya adalah setelah buka yang bawah di sini. Ya, perhatikan kalau di sini tadi dibukanya adalah buka ini terus buka ini. Ya, tapi kalau yang depth buka yang di sini dia kebuka yang bawah di sini. Keuntungannya model depth versus adalah membutuhkan memori relatif kecil karena hanya memori relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan aktif saja yang disimpan. Ya, memorinya lebih kecil. Secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam keadaan. Jadi jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka depth versus akan menemukannya dengan cepat. Ya, kalau ada yang di paling kiri. Tapi kalau tidak ada, ya dia akan jadi lebih lama. Kelemahannya, memungkinkan tidak temukan tujuan yang diharapkan karena jika pohonnya dibagikan punya level yang sangat dalam, sehingga tidak komplit karena tidak ada jaminan menemukan solusi. Bisa jadi langkah yang di sini, ini langkah yang salah. Ya, kalau Anda lihat ini sebenarnya jadi langkah yang salah ya. Bayangkan kalau ini terus ke bawah. Terus ke bawah, terus gagal. Akhirnya apa? Dia harus nge-track lagi balik ke atas. Dia buka ini. Ya. Nah ini jadi kebetulan itu maksudnya seperti itu. Bisa jadi ini pas gitu. Tapi kalau tidak pas, maka dia akan kembali. Tapi yang jadi masalah, dia akan buka terus ke bawah. Ya. Nah itu yang dikatakan kemungkinan tidak komplit gitu ya. Ya, kalau arah pencariannya udah salah dan masih ada state space bisa dibuka, dia akan buka terus ya. Ya kebetulan kasus kita ember hanya 2 ya, sehingga tidak terlalu kompleks gitu ya. Tapi kalau bayangkan itu kalau satu sistem yang pencarian yang sangat kompleks, misalnya permainan catur itu sesuatu yang relatif sangat kompleks. Salah arah aja gitu ya, salah arah untuk pergerakan caturnya ya udah dia akan terjebak di daerah tersebut. Jadi tidak komplit ya. Hanya mendapat satu solusi pada setiap pencarian karena jika terdapat lebih dari satu solusi sama tapi berada pada level yang berbeda, maka depth versus tidak menjamin menemukan solusi yang paling baik, tidak optimal. Jadi kelebihannya memori cepat dan waktunya cepat, tapi tidak komplit dan tidak optimal. Nah, untuk mengatasi dua hal di sini, maka di sini digunakan satu metode namanya heuristic search. Ya,
Pencarian buta tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Hal ini disebabkan waktu aksesnya yang cukup lama dan besarnya memori yang diperlukan. Untuk masalah dengan ruang masalah yang besar, teknik pencarian buta bukan metode yang baik, karena keterbatasan kecepatan komputer dan memori. Metode heuristic search diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih besar. Metode heuristic search menggunakan suatu fungsi yang menghitung biaya perkiraan, estimasi dari suatu simpul tertentu menuju ke simpul tujuan, disebut sebagai fungsi heuristik. Nah, jadi ada proses menghitung di sini, ya. Heuristik di sini ada proses menghitung. Ya. Nah, aplikasi di sini, jadi ada proses menghitung tersebut, dia akan mengestimasi apakah saya menggunakan arahnya ke kiri atau arah ke kanan. Dia hitung dulu biaya perkiraannya. Ya. Istilahnya di sini biaya perkiraan. Contoh aplikasi menggunakan fungsi heuristik, misalnya Google, Deep Blue, Chess Machine. Nah, ini menggunakan heuristik. Berapa metode heuristik? Ya, ada Hill Climbing, Generate and Test, Best Versus, Credit Search, dan Asterisk. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita lihat dulu di sini. Metode heuristik atau Hill Climbing. Ya, nah ini Anda sudah lihat ya permainan seperti di sini. Oke. Oke, kita kembali ke sini. Yang pertama, Hill Climbing. Hill Climbing atau mendaki bukit merupakan salah satu variasi metode buat dan uji. Generate and Test, di mana umpan balik yang berasal dari prosedur uji digunakan untuk memutuskan arah gerak dalam ruang pencarian. Dalam prosedur high climbing, fungsi uji dikombinasikan dengan fungsi heuristik yang menyediakan pengukuran kedekatan satu tujuan keadaan yang diberikan dengan tujuan atau goal-nya. Ya, jadi di sini adalah dia memutuskan arah geraknya, melakukan pengukuran kira-kira yang mana paling dekat dengan tujuan. Jika misalnya ada 3 kemungkinan, dari 3 kemungkinan tersebut misalnya yang paling dekat adalah kemungkinan kedua, maka dia gunakan jalan yang kedua. Nah, tapi bagaimana bisa tahu yang kedua? Nah, dia melihat yang kemungkinan adalah kemungkinan bisa terdekat dengan tujuan. Jadi tujuannya sudah tahu ya. Nah, jadi pastikan satu sistem cerdas itu adalah bukan suatu sistem yang tidak tahu apa tujuannya ya, tapi dia sudah tahu apa tujuannya. Hanya yang jadi cara adalah bagaimana mencapai tujuan itu dengan cepat. Ya, sama seperti Anda misalnya Anda mau menuju mana? Anda ada berada di Bandung, Bandungnya Anda berada di Jalan Dakota, dan Jalan Dakota Anda mau ke alun-alun. Udah jelas tujuannya alun-alun. Nah, ya, atau Jalan Asia Afrika. Nah, dari Jalan Dakota ke Jalan Asia Afrika ada berapa kemungkinan? Ya, Anda mau lewat Paspati, lewat Dr. Oten. Nah, itu bisa dipilih. Nah, dari semua kemungkinan itu mana kira-kira yang paling dekat mungkin atau paling tidak macet mungkin ya. Ya, nah itu disebut namanya pengukuran kedekatan. Ya, nah itu kurang lebih gambarannya sederhana dalam sehari-hari seperti itu. Jadi buatlah solusi usulan pertama dengan cara yang sama seperti dilakukan dalam prosedur buat dan uji. Jadi dibuat dulu terus uji. Maka sebenarnya generate dan testing. Periksa apakah solusi usulan merupakan satu solusi. Jika ya, berhentilah. Jika tidak, kita lanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi setiap langkah nanti apakah sudah solusi? Belum. Lanjutkan lagi. Dihitung dulu, dipilih langkahnya. Dari solusi ini ditetapkan sejumlah aturan yang dapat diterapkan untuk membuat sekumpulan solusi usulan yang baru. Untuk setiap elemen kumulasi solusi tersebut, lakukanlah hal berikut. Kirimkan elemen ini ke fungsi uji. Jika elemen ini merupakan solusi, berhentilah. Jika tidak, periksalah apakah elemen ini merupakan yang terdekat dengan solusi yang diuji sejauh ini. Jika tidak, buanglah. Ya, maksudnya buanglah di sini ya berarti tidak kita ambil. Ambillah elemen terbaik yang ditemukan di atas dan pakailah sebagai solusi usulan berikutnya. Langkah ini bersesuaian dengan langkah dalam ruang problema dengan arah yang muncul sebagai yang tercepat dalam mencapai tujuan. Kemudian kembali lagi ke langkah 2. Nah, ini diulang terus nih. Ya. Jadi lakukan generate suatu kemungkinannya, dihitung mana yang terdekat dengan tujuan. Ya, yang lebih seperti di sini ya. Dari posisi di sini, posisi awal. Nah, dari F20. Nah, di sini tentunya dari F20 kita di sini ingin F-nya F yang
Paling kecil, karena kita menuju F-nya F0. Berarti sebenarnya kalau Anda melihat di sini, Anda bisa lihat yang ini, F7. Nah, keluarnya di sini. Ya. Hanya ada satu kelemahan dalam hell climbing adalah, ini Anda lihat, ini lebih dalam daripada di sini ya, tapi di sini F23. Nah ini, kalau hell climbing ya, ini salah satu kelemahannya adalah, karena dia nilai terkecil, belum tentu itu yang paling pendek gitu ya. Tapi ini yang paling mendekati. Ya, mungkin dibanding ini lebih dalam lagi. Ya, nah, jadi misalnya di sini, maka dia akan memilih yang di sini. Terus dan seterusnya sampai akhirnya dapatlah F-nya 0. Solusi ini di level 4. Ini solusi di level 2. Jadi S menyatakan initial state, sedangkan G menyatakan goal state. Ya, ini goal state-nya, ini kondisi awalnya. Variabel F di setiap state menyatakan biaya antara state tersebut dengan goal state. Nilai F pada goal state adalah sama dengan 0, tujuannya. Oke, kita lihat contoh kasusnya, ya, hell climbing. Nah, ini Anda sudah tidak asing dengan permainan ini, atau mungkin ada yang belum pernah ya. Ini satu permainan, kita menyusun angka-angka, kita urutkan. Ya, jadi puzzle, kasus 8 puzzle, bukan 8 nih ya. Ada berapa ini? Ada 9 ya. Maka di sini ada 4 operator yang digunakan menggunakan dari satu keadaan. Oh ya, masuknya 8-nya adalah angkanya 8. Ya, dari 9 ini ada 8 puzzle. Nah, kemungkinannya adalah ubin kosong digeser ke kiri, ubin kosong digeser ke kanan, ubin kosong digeser ke bawah, dan ubin kosong digeser ke atas. Nah, ini ruang keadaannya ini. Ya. Nah, kondisi awal, misalnya kondisi puzzle 8 puzzle ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Nah, kita ingin menjadi urutannya seperti ini. Simpel sebenarnya ya, kalau Anda lihat, bisa 6 di sini, 7 ke sini, 8 ke sini. Ya. Tentunya karena kita sudah bisa melihat view-nya. Ya, yang jadi persoalan di sini adalah bagaimana kita mengarahkan supaya 6 itu bisa berada di sini, 7 di sini, dan 8 di sini. Oke. Nah, kondisi awal seperti ini. Nah, kondisi awal seperti ini, maka kemungkinannya apa di sini? Nah, state space-nya itu apa? 5 digeser, 8 digeser, 6 digeser gitu ya. Bisa 5, 8, bisa 6. Kalau 6 hasilnya begini, kalau 5 hasilnya seperti ini, kalau 8 hasilnya seperti ini. Ya. Nah, ini abaikan yang ini. Ya, ini nggak mungkin. Ini topinya jadi dilepas ya. Nah, tentunya ada 3 kemungkinan ini, kita pilih mana? Nah, kalau kita menggunakan yang metode pencarian buta, ya coba-coba aja begitu, tebak-tebak aja begitu ya. Nah, tapi kalau di sini karena kita menggunakan heuristik atau penunjuk, maka kita melihat misalnya berdasarkan kepada yang paling banyak benarnya. Jadi angka-angka yang setelah kita geser, ini angka-angka yang dengan tujuannya paling banyak benarnya di mana aja nih. Nah, misalnya 6 digeser ke sini. Maka di sini kita lihat satunya benar, 2-nya benar, 3-nya benar, 4-nya benar, 5-nya benar, 6 benar, 7, 8-nya masih salah. Maka ada 6 yang benar. Kemudian bisa juga 5-nya digeser. Nah, ternyata setelah dibandingkan 4-nya benar. Kemudian 8 digeser. Nah, ternyata ada 5 yang benar. Nah, kita lihat paling banyak benarnya apa? 6. Ya, paling banyaknya 6. Jadi kalau tadi ini kita kembali ke sini, angka 6 ini sebenarnya, nah ini F-nya ini yang dipilih. Ya, F-nya di sini. Kalau di sini lihat F terkecil karena tujuannya adalah F sama dengan 0. Nah, yang di sini adalah kita melihat kepada yang paling banyak benarnya. Nah, tentunya dengan paling banyak benarnya berarti kita pilih yang di sini. Nah, kalau di sini kemungkinannya apa? 7 digeser ataupun 6 digeser. Ya. Nah, paling banyak benarnya di mana di sini? Ya. Ternyata kita pilih di sini, yang paling banyak benarnya adalah 6 digeser dan 7 digeser ya. Ternyata yang paling banyak benarnya adalah yang 7 digeser. Yaitu 7. Maka kita pilih yang langkah yang ini. Ya, jadi dari sini pilih yang ini, pilih yang ini. Karena ini paling banyak benarnya. Oke. Ya, nah dari sini sebenarnya tinggal geser.
1. Bisa. Nah, tapi kalau 8 geser, oh udah sesuai, ya udah berhenti. Artinya tidak ada lagi penurunan di sini ya. Setelah kita pilih 7, kita geser 8, ternyata udah benar semua, maka dia akan berhenti. Oke, ya. Ini melihat kepada yang paling banyak benarnya. Apakah hanya satu cara? Nah, heuristik ini sebenarnya akan bisa banyak kemungkinan cara. Ya, dan semua cara itu adalah benar. Yang penting bahwa dengan cara tersebut bisa sebagai penunjuk dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Melihat kepada yang paling sedikit salah. Nah, ini sebenarnya kebalikannya saja ya. Kalau ini paling banyak benarnya, ini paling sedikit salah. Maka kita lihat di sini. Ya, kalau kita geser, mana yang paling sedikit salahnya? Oh, paling sedikit salahnya yang ini. Ini kan 4 salah, 3 salah. Ini juga 3 salah. Oh, 2, berarti kita pilih yang ini. Ya, sebenarnya sama dengan tadi ya. Kalau ini paling banyak benar, ini paling banyak salah. Paling sedikit salahnya saya. Dari sini mana yang paling sedikit salahnya? Ya, ini paling sedikit salahnya. Ya, nah itu. Bisa juga jadi cara pandangnya yang berbeda ya. Tadi paling banyak benarnya, ini paling sedikit salahnya. Bisa juga melihat yang paling sedikit gerakannya. Nah, paling sedikit gerakannya di sini adalah berarti menuju ini berapa gerakan gitu ya. Nah, sebenarnya mirip-mirip tadi ya. Jadi artinya kalau kita pilih yang ini, nah ini kenapa nih 2? Nah, ini artinya kalau kita geser 6-nya ke sini, menuju benar apa? 7 digeser, 8 digeser. Oh, berarti ada 2 gerakan. Kalau di sini ada 4 gerakan, ini ada 4 gerakan, ini ada 3 gerakan, maka kita pilih yang ini. Ya. Dari sini, mana gerakannya paling sedikit? Paling sedikit adalah ini, maka kita pilih yang ini. Nah, ini melihat kepada paling sedikit gerakannya. Nah, ini contoh ya, kasus sehari-hari menggunakan heuristiknya. Jadi heuristiknya adalah melihat selalu dibandingkan outputnya dengan tujuan. Kira-kira dari beberapa kemungkinan, mana kira-kira yang paling tepat untuk dipilih. Nah, itu model namanya yang kita sebut sebagai metode Hal clipping. Ya, jadi di-generate kemungkinannya, lalu diuji. Nah, diuji itu dengan tujuannya. Oke. Oke, untuk yang di sini kita bahas lagi nanti di video berikutnya.